Hai, saya Evi Stiliana dari Binus University. Dalam program MOC ini, saya akan membahas tentang financial management dalam modul Risk and Return. Dalam topik kali ini, kita akan sama-sama belajar tentang apa sebenarnya fundamental dari risk, return, dan juga preference dari resiko. Beberapa learning goals yang akan kita bahas sama-sama yaitu bagaimana menghitung return dan juga standar deviasi dari sebuah portfolio dan konsep dari korelasi. Kemudian kita akan belajar untuk mengerti apa sebenarnya resiko dan return karakteristik dari sebuah portfolio. Dan yang terakhir, kita akan membahas juga tentang Capital Asset Pricing Models atau CAPM dengan hubungan antara Security Market Lines atau SML. Dan kita mulai saja dari yang pertama, yaitu tentang Risk and Return. Dalam bisnis ataupun perusahaan selalu ada dua hal yang menjadi pertimbangan keuangan, yaitu resiko dan return, risk and return. Setiap financial decision tentunya akan merupakan kombinasi dari beberapa karakteristik sehingga akan mempengaruhi kepada resiko yang diambil dan efeknya tentu kepada return yang akan didapat. Nah, untuk menggunakan metode itu, kita untuk dapat menghitung resiko itu tergantung dari apakah itu merupakan single asset atau merupakan portfolio, di mana itu merupakan kumpulan dari grup aset. Portfolio merupakan kumpulan dari beberapa aset. Resiko dapat didefinisikan sebagai sebuah ketidakpastian yang akan berimpact atau akan berpengaruh terhadap return dari sebuah investasi yang akan didapat. Ini variasi dari return itu dihubungkan atau diasosiasikan dengan sebuah aset. Jadi apabila kita mengambil resiko, tentunya akan berpengaruh terhadap return yang akan didapat dari perusahaan. Atau financial decision selalu mengandung sebuah resiko. Dan resiko itu tidak bisa kita hilangkan begitu saja, karena memang tidak ada resiko yang zero atau nol resiko. Yang ada adalah kita bisa meminimalisasi resiko sehingga kita bisa memanage return yang akan kita dapat. Sementara return itu sendiri merupakan total gain or loss experience on an investment over a given period of time. Jadi merupakan experience atau pengalaman naik dan turun atau untung dan rugi dari sebuah investasi dalam satu periode tertentu. Dengan melihat bagaimana aset cash contribution dan juga value, perubahan value dalam setiap awal dari perusahaan, dari awal dari investasi. Nah, untuk dapat menghitung resiko bisa dilihat di slide bagaimana menghitung risk di sini dengan R kecil, kemudian sama dengan CT, di mana CT adalah cash flow yang diterima dari aset investasi dalam periode tertentu, ditambah dengan PT dikurangi PT kurang 1. P di sini adalah price value dari aset itu pada time T, pada time tertentu ya, pada waktu tertentu. Kemudian pada aset price atau value of asset pada T kurangin 1. Di sini ada contohnya bagaimana kita menghitung resiko. Contoh soal di sini misalnya kita baca sama-sama ya, ada di slide. Robin wishes to determine the return of two stocks she owned in 2012. At the beginning of the year, Apple stock traded for $411.23 per share and Walmart was valued at $60.33. During the year, Apple paid dividends of $5.30 and Walmart shareholders received dividend of $1.59 per share. At the end of the year, Apple stock was worth $532.17 and Walmart sold for $68.23.
Kita bisa menghitung kalkulasinya dari setiap saham Apple dan juga Walmart berdasarkan rumus yang tadi, investment behavior, yaitu risk seeking. Dia akan mencari risk yang lebih tinggi untuk mendapatkan resiko yang tentunya lebih tinggi. Biasanya pemain risk yang dianggap risk seeking ini biasanya investasi-investasi yang jangkanya lebih dari 5 tahun, 10, 20 tahun. Itu kita mencari resiko yang lebih tinggi, itu biasanya bisa dianggap cukup wajar karena semakin panjang kita punya waktu, kemungkinan untuk mendapatkan return lebih tinggi itu masih mungkin terjadi. Nah, dari resiko ada resiko single asset atau ada juga resiko dari portfolio. Untuk menghitung resiko kita menggunakan standard deviation. Nah, standard deviation ini merupakan indikasi statistik dari resiko aset, di mana kita dapat menghitung expected value. Expected value atau R ini adalah merupakan rata-rata return dari sebuah investasi dalam satu periode tertentu. Bisa dilihat rumusnya di sini di standard deviation dan juga expected return. Di sini kita bisa melihat di mana R dikalikan dengan PR ya. PR itu adalah probability of occurrence of the J outcome. N itu merupakan numbers of outcome considered. Nah, dari selain itu kita juga menghitung standard deviation dari single asset. Ini rumusnya. Jadi the higher standard deviation artinya risknya juga semakin tinggi. Selain itu kita juga bisa menghitung coefficient of variation, di mana CV atau coefficient variation ini merupakan rumusnya seperti ini, bisa dilihat di slide. Semakin tinggi coefficient of variation artinya investasi akan lebih volatile atau relative to expected. Volatile itu lebih tidak terlalu stabil, volatility-nya tinggi dibandingkan dengan expected return. Nah, tadi kita bicara single asset, tapi kalau kita bicara portfolio, di mana portfolio merupakan group of asset, maka setiap aset akan dinilai apakah dia mempunyai portfolio yang efisien, di mana portfolio itu akan menghasilkan return yang maksimum atau optimal dalam certain atau dalam level risiko tertentu. Ini adalah portfolio return dan standar deviasinya. Kita menghitungnya pakai weight karena ada beberapa aset. Kalau tadi kan single jadi tidak ada weightnya. Jadi weight dikali dengan return itu dikali dari aset yang pertama, aset yang kedua, ditambah sampai aset berapa yang kita punya. Karena portfolio merupakan group of asset, maka kita mengkalikannya juga dengan weight atau proporsi aset. Ini ada soal yang bisa dilihat. Nanti silahkan dilihat dan cara menghitungnya sama seperti single asset, hanya perubahannya ini menggunakan weighted aset ya. Jadi kita mendapatkannya juga standard deviation-nya adalah standard deviation dari portfolio. Berikutnya adalah risiko dari portfolio. Dengan menghitung correlation kita mendapatkan risk of portfolio. Correlation itu secara statistik menghitung relasi between dua hal gitu ya. Misalnya gini, kalau kita menghitung korelasi, biasanya hasilnya adalah positif atau negatif correlated. Kalau dia positif artinya ini sama-sama ke arah yang sama, positif, dua-duanya negatif, atau negatif biasanya dua arah yang berbeda. Positif misalnya saham perusahaan kapal tanker dengan saham perusahaan minyak. Ini akan biasanya searah. Kenapa? Karena perusahaan kapal tanker itu mengangkut minyak. Sehingga kalau sahamnya kapal tanker naik, biasanya ini mengikuti karena harga saham minyak yang juga naik. Tapi kalau harga saham perusahaan minyak dengan misalnya harga makanan, tentu sangat berbeda karena di industri yang berbeda. Itu bisa negatively correlated. Nah, ini bentuknya gambarnya kalau dia korelasinya positif dan kalau dia negatif seperti ini. Ada di slide. Resiko dari portfolio itu bisa diminimize atau direduce dengan melakukan diversification.
Nah, diversifikasi itu dilakukan dengan apa? Kita bisa melihat resiko mana atau aset yang mana yang resikonya lebih tinggi, sehingga meminimalisasi return-nya. Nah, untuk sebuah relative measure of non-diversible risk. Jadi bagaimana indeks dari degree movement dari sebuah return aset itu merespon terhadap perubahan pasar atau perubahan return pasar. CAPM ini rumusnya bisa dicari beta portfolio, bisa diperkirakan dengan menggunakan beta individual aset yang juga include dalam portfolio itu. Ini rumusnya bisa dilihat di slide. Beta itu sama dengan weighted dikali beta 1, beta 2, beta 3 kalau dia merupakan total dari sebuah portfolio ya. Ini ada sebuah contoh yang bisa dilihat bagaimana sih kita menghitung beta dari portfolio V dan portfolio W atau W. Nah, setelah kita mendapatkan CAPM, maka itu kita bisa bagi dua, risk free rate of return dan risk premium. Nah, kalau risk premium itu RM dikurangi dengan RF. Jadi risk premium itu bisa dibilang sebagai market risk premium yang merepresentasi bahwa investor itu bisa menerima rata-rata dari resiko yang ada di pasar. Nah, risk dan return itu juga mengandung security market line, di mana capital pricing model atau CAPM adalah grafik yang bisa dilihat ya perubahannya di security market line. Dia bergeraknya ke atas atau ke bawah gitu. Jadi inflation shift SML itu bisa lihat nih di diagram di slide bahwa SML ini sangat saling berpengaruh terhadap tadi CAPM. Nah, itu tadi secara garis besar tentang risk and return, di mana kita sudah belajar tentang resiko, di mana resiko merupakan ketidakpastian yang bisa terjadi dari return dari sebuah investasi yang akan dihasilkan. Sementara return itu adalah tingkat kembalian dari apa yang kita taruh atau kita tanam dari investment itu. Dan pola atau behavior dari investor ada yang risk averse, ada yang risk neutral, ada yang risk seeking, dan juga kebanyakan financial decision makers itu risk averse, nggak ada yang mau ambil risiko, semua selalu main aman ya. Risk averse itu biasanya membutuhkan, menginginkan ekspektasi yang tinggi, lebih tinggi, dan investment alternatifnya juga lebih banyak. Kemudian kita menghitung single asset dan juga portfolio. Kita sudah bisa menghitung tadi ada rumus correlation, ada standard deviation, ada juga kita sudah melihat risk and return karakteristik tadi ya. Kita dengan menghitung CAPM, beta, dan untuk security market line. Jadi pentingnya CAPM ini adalah untuk pentingnya risk and return ini untuk bisa melihat bagaimana secara garis besar kita menaruh investasi di sebuah aset ataupun di group of asset atau portfolio, dan bagaimana sikap kita terhadap investasi yang kita inginkan, terhadap return yang kita inginkan, apakah risk averse, risk neutral atau risk seeking, dan return yang kita harapkan dari investasi yang sudah kita keputusan investasi yang sudah kita buat. Demikian modul risk and return. Sampai jumpa di modul-modul yang lain. Terima kasih.